Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pengisian atau rekap BKD, seperti itu ya, lebih tepatnya. Karena pada saat berbicara mengisi BKD, itu tinggal menarik data dari data dasar yang sudah kita selalu isi. Nah, jika sudah punya akun, teman-teman bisa masuk ke sini, login. Jika belum, maka daftar di sini. Jika lupa password, kita klik dan reset ke email. Kemudian kalau klik buku panduan gitu ya, atau diunduh buku panduannya, nah nanti akan masuk ke sini. Ini ada beberapa gitu ya untuk buku panduannya. Oke. Kalau sudah masuk berarti kita di sini login dengan akun yang sudah kita miliki. Nah, berbicara tentang rekap untuk BKD ini dilakukan setiap 1 semester sekali gitu ya. Jadi dari data dasar ini, dari mulai profil sampai dengan penunjang, itu ditarik datanya untuk direkap BKD seperti itu. Oke, kita masuk ke dalam layanan BKD. Di sini ada layanan BKD. Kemudian di layanan BKD ini nanti kita akan masuk. Nah, di sini ada menu layanan BKD. Kemudian ada rekap kegiatan. Nah, ini yang akan kita isi sekarang, seperti itu ya, atau merekap datanya. Jadi di layanan BKD kita pilih menu rekap untuk kegiatan seperti itu. Nah, di sini ini adalah tanda kalau biru itu sudah siap dinilai untuk asesor. Nah, kalau yang oranye itu belum diisi. Nah, kita bisa mengisi di sini untuk pelaporannya. Nah, pada saat kita akan mengisi, tentunya Ibu Bapak sudah menyediakan dulu untuk lampiran-lampirannya. Nah, di sini ada biodata, pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang, kewajiban khusus asisten ahli, karena saya masih asisten ahli, dan kesimpulan. Nah, tentunya di dalam menu-menu ini yang namanya rekap, berarti kita tinggal mengambil data saja. Nah, pada saat berbicara kita mengambil biodata, nah sebetulnya ini dari mana? Dari sini. Dari profil, kemudian sampai dengan kompetensi. Kemudian pada saat kita mengambil pelaksanaan pendidikan, berarti pelaksanaan pendidikan ini yang biasanya diinputkan oleh admin PT kita. Untuk apa? Untuk pelaporan ke PIDA, seperti itu. Kemudian berbicara penelitian, nah penelitian ini biasanya kita input masing-masing, seperti itu ya. Tapi untuk penelitian dan pengabdian, ini Bapak Ibu bisa langsung nanti hanya 1 orang yang menginputkan. Jadi misalnya saya meneliti, melibatkan misalnya di sini saya dengan Pak Dani, misalnya dengan Bu Mina, seperti itu. Nah nanti sebetulnya yang inputnya cukup 1 orang. Kalau bisa misalnya ketuanya saja, gitu ya, atau sekretarisnya. Karena nanti ada statusnya sebagai ketua atau anggota. Jadi kalau saya sudah input, nanti tadi penelitiannya bersama dengan Pak Dani dan Bu Mina, itu cukup 1 saja yang mengupload, seperti itu. Jadi ini bisa bersama datanya Bapak Ibu. Ini penarikan dari pelaksanaan penelitian, ini dari pengabdian, seperti itu. Penunjang, ya tentunya kalau penunjang namanya juga penunjang ya, dari penunjang, seperti itu. Nah, kemudian di sini yang selanjutnya adalah kewajiban khusus, ini tergantung. Karena saya asisten ahli, maka di sini asisten ahli. Jadi bagi ibu bapak yang sudah lektor atau lektor kepala akan berbeda. Nanti jurnalnya pun kalau misalnya saya masih bisa jurnal lokal, harus jurnal yang terakreditasi atau yang terindeks Sinta, minimal misalnya Sinta 5 dan 6, seperti itu. Itu terkait pengisian ya, penunjang. Nah, penunjang juga bisa diambil sih sebagian dari apa? Dari reward, seperti itu Bapak Ibu. Oke, bagaimana cara mengisinya sekarang? Namanya juga rekap, tadi saya sampaikan sebetulnya tinggal narik-narik saja datanya, gitu ya. Nah, setelah kita tahu berasal dari data mana saja BKD ini, yang pertama adalah yang kita lakukan tarik kinerja. Nah, pada saat tarik kinerja, ini nanti semua yang tadi kita data dasar ini akan tertarik ke rekapan BKD ini, gitu ya. Nah, setelah direkap, gitu ya, diambil, kita perlu, nah kalau tidak ada ya, karena saya sudah menarik. Nah, kita bisa lihat, kalau saya biasanya dari simpulan. Kenapa? Kalau dari awal biasanya takut saya salah menghapus, seperti itu. Simpulannya kita harus punya dulu batasannya, seperti ini. Nah, di sini tentunya pada saat kita lihat, sebetulnya untuk maksimum dosen itu maksimalnya adalah 12 SK, 16 SKS. Maaf. Kemudian untuk minimalnya adalah 12 SKS. Seperti itu. Oke, sebetulnya di sini untuk maksimum dari dosen itu adalah 16 SKS. Bukan mengajarnya Bapak Ibu, tapi semua. Dari mulai poin 1 sampai dengan 4. Minimumnya berapa? Minimumnya adalah 12.
Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sudah bisa memperkirakan, oh saya itu minimum 12 dari menjabat, dari mengajar sampai dengan penelitian dan pengabdian, seperti itu. Ya secara logika saja kalau kita ngajarnya banyak kan nggak mungkin kita bisa meneliti dan mengabdi, seperti itu ya. Kalau tidak bisa meluangkan waktu dan yang lainnya. Maka di sini di peraturan pemerintah perundang-undangannya adalah minimum 12, maksimum 16 sekaligus bagi dosen yang menjabat. Nah, setelah kita punya acuan ini, tentunya Bapak Ibu bisa memperkirakan. Nah, untuk poin 1 dan 2 di sini, ini kan minimum 9. Berarti Bapak Ibu bisa menargetkan, oh saya banyak penelitiannya, ngajarnya dikit, kita bisa klaim berapa banyak SKS di pengajaran. Oh cukup 2 saja. Ini berarti 7, kalau kita mau cari minimumnya. Kalau saya balikan boleh tidak, misalnya di sini 7, di sini 2, boleh seperti itu, karena minimumnya adalah 9. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah 3 dan 4. Nah, berbicara 3 dengan 4, tentunya ini tidak boleh kosong. Sebetulnya boleh-boleh saja pengabdiannya 0,15 gitu ya. Penunjangnya 0,15 ini boleh saja gitu ya. Berarti kalau ini hanya 0,25, berarti di sini yang harus kita naikkan. Gitu ya. 0,25 kalau misalnya kita nyari minimumnya 12, berarti kita harus 11,75 dari sini. Nah, ini contoh ya simulasinya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu mau nyari minimumnya. Maka kalau saran saya kita cek dulu simpulan. Bapak Ibu tuh kuatnya di mana? Di ngajar, di meneliti, di mengabdi atau penunjang. Karena bisa jadi Bapak Ibu di sini penunjangnya besar gitu ya. Pengabdiannya besar. Bagi yang suka jadi pembicara, suka dari narasumber, PKM, berarti besar di sini. Tapi tetap tadi di sininya harus minimum 9. Nah, paling besar di sini berapa? Kalau paling besar di sini adalah kalau 9 berarti di sini 7. Kalau di sininya 9. Itu contoh simulasi kalau terkait dengan bagaimana kita memenuhi. Mau ngambil minimum atau maksimum. Nah, kalau seperti yang saya tampilkan di sini, ini ya jelas-jelas ya, kewajibannya sudah sangat maksimal sekali. Saya bahkan lebih 38,5. Banyak nih ngajarnya gitu ya, penunjangnya banyak, tapi penelitian dan pengabdiannya tidak ada. Nah ini juga Bapak Ibu tidak bisa di-approve. Kenapa? Karena pasti jadi nanti catatan bagi asesornya gitu ya. Dan bagi Bapak Ibu yang sudah menyimpan permanen, itu tidak bisa diedit lagi gitu. Jadi hati-hati. Nah setelah kita tahu simulasi tadi, maka langkah yang pertama adalah kita mengisi dari mulai biodata. Nah, pada saat mengisi biodata ini yang perlu diperhatikan adalah jika Bapak Ibu ada kenaikan jabatan, misalnya tadinya belum sertifikasi, sudah sertifikasi, ini bisa diupdate dari data tadi ya yang saya sampaikan, dari data yang profil, kualifikasi, kompetensi. Nah, ini kalau Bapak Ibu ada update dari sini, maka Bapak Ibu ini ke sini gitu biodatanya seperti itu ya. Maka Bapak Ibu kalau misalnya oh saya sudah mengisi, berarti tinggal ditarik saja di sini update biodata seperti ini. Kalau ada berhasil, kalau tidak ada maka tampilannya biodata tidak berubah karena saya tidak ada perubahan seperti itu. Kemudian untuk pengisian pendidikan ini banyak sekali Ibu-Ibu, Bapak, dari mulai pengajaran, diklat, kemudian kita membimbing, menguji gitu ya, kemudian kita sebagai pengisi orasi ilmiah dan yang lainnya ini masuk di sini. Jadi Bapak Ibu kalau ngajarnya satu, tadi saya sampaikan itu boleh yang sisanya yang lain. Ini saya 15, saya mau hapus gitu ya, sampai 14-nya cuma satu boleh, berarti harus dilengkapi. Nah, ini tandanya yang biru, ini sudah ada lampiran. Kita bisa cek. Misalnya di sini lampiran untuk mata kuliah data mining. Biasanya untuk lampiran ini ada 3 lampiran yang bisa kita lampirkan. Daftar nilai akhir mahasiswa, SK penugasan mengajar, dan daftar hadir mahasiswa, dosen mahasiswa, seperti itu. Nah, kalau ini misalnya kelebihan, ini gampang ya, tinggal Bapak Ibu hapus seperti ini. Gitu ya. Nah, itu boleh Bapak Ibu, gitu ya. Nah, kalau mau menambah lampiran di mana? Di sini, gitu ya. Nah, kita kembali dulu untuk melihat, kita lihat untuk yang poin 5 misalnya gitu ya, ini 5. Ini masih merah, bagaimana saya mengisi? Kita bisa isi dengan SK mengajar, minimal ya, 1 dulu misalnya seperti itu. Oke, bagi Bapak Ibu yang ingin mengisi lampiran, tadi yang merah gitu ya, ada 2 cara Bapak Ibu. Bisa dilampirkan satu-satu, DHMD-nya, kemudian SK-nya, kemudian
misalnya daftar nilai, atau bisa digabung seperti ini. Kalau tadi kita lihat untuk lampirannya ada 3, kalau ini misalnya saya lampirkan 1, boleh juga gitu kan ya. Nah, di sini surat penugasan mengajar misalnya, karena ini ada batasan tulisan ya. Nah, surat penugasan belajar kita bisa tambahkan misalnya di sini. Ini saya tambahkan ada surat penugasan belajar misalnya DHMD dan daftar nilai akhir mahasiswa misalnya. Nah, seperti ini boleh Bapak Ibu 1 gitu ya. Nah, ini misalnya penugasan dan lampirannya kan ya. Nah, penugasan. Nah, tautan ini Bapak Ibu boleh isi kalau misalnya Bapak Ibu punya website pribadi, oh saya mah lampiran semua SK dilampirkan di sana. Atau Bapak Ibu menyimpan di Google Drive itu juga boleh. Tapi harus di-open supaya bisa dibuka oleh adminnya karena nanti ditampilkan. Kita simpan. Nah, pada saat sudah menyimpan, tentunya yang perlu diperhatikan adalah nanti tandanya bisa menjadi biru, Ibu Bapak ya, karena sudah minimal kita lampirkan. 1 bukti lampiran. Nah, ini kita lihat, kita klik ke menu dari pendidikan ini saya mau 8, berarti kalau saya 3, berarti di sini cukup saya 5 atau 2 mata kuliah seperti itu. Gitu. Nah, ini bisa Bapak Ibu hapus, karena nanti akan mempengaruhi untuk nilainya. Untuk nilai di simpulan, kita hapus ya. Saya hapus ini beberapa poinnya. Tadi saya sudah menghapus, misalnya di sini 8 gitu ya, saya simpan 8 SKS, kemudian karena saya tadi sebagai Kaprodi 3, berarti 11 ya. Kita akan lihat di sini terkait dengan simpulannya. Tadi ya, saya klaim berarti 8 dengan 3 yaitu 11. Nah, di simpulannya kita cek. Jadi setiap kita menghapus nih gitu ya, di sini sudah 11. Berarti di sini harus terisi. Nah, ini yang sekarang harus kita hapus, gitu kan ya. Ini boleh minimumnya berapapun, karena ini kan sudah mencapai ya. Saya sudah mencapai yaitu batas minimumnya 11. Jadi mau ini hanya 0,1, 0,2 itu bisa diklaim. Ini juga sama gitu Bapak Ibu ya. Nah, lanjut next berarti kita akan menghapus untuk yang penunjang seperti itu gitu Bapak Ibu ya. Nah, ini terkait tutorial ya. Jadi kita akan mengisi yang selanjutnya pada next session yaitu pelaksanaan penunjang. Kenapa? Karena dari poin yang tadi part 1 minimal pendidikan itu sudah bisa saya klaim 11, sisanya kita hapus lagi untuk yang penunjang supaya kita masuk minimum-minimum yang TM-TM ini seperti itu. Oke, kita akan next membahas terkait pelaksanaan penunjang.